Pernah nggak sih ngerasa udah usaha macem-macam tapi kok kayaknya nggak ada kemajuan, kayak jalan di tempat aja gitu? Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng ide-ide keren dari buku Atomic Habits karya James Clear. Kita bakal lihat gimana perubahan yang kelihatannya sepele justru bisa ngasih hasil yang luar biasa banget. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah angka, 37. Mungkin sekarang angka ini kelihatan biasa aja, nggak ada artinya. Tapi percaya deh, setelah ini, cara Anda ngeliat progres dan sukses bakal berubah total gara-gara angka ini. Jadi, apa sih artinya angka ini? Gini deh, bayangin ini tuh kayak efek bola salju. Kekuatan dari perbaikan kecil yang hampir nggak kelihatan, tapi dilakuin terus-terusan setiap hari. Awalnya emang kecil, tapi lama-lama jadi besar dan nggak bisa dihentikan. Kita tuh sering banget mikir kalau mau ada perubahan besar, ya usahanya harus heboh juga. Nungguin motivasi datang, nunggu momen yang pas. Padahal kita sering lupa sama kekuatan super dari hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari. Matematikanya simple, tapi efeknya dahsyat banget. Coba deh lihat ini. Kalau Anda bisa jadi 1% aja lebih baik setiap hari, setahun kemudian Anda itu bukan cuma jadi sedikit lebih baik, tapi jadi 37 kali lipat lebih baik. Sebaliknya, kalau 1% lebih buruk tiap hari, ya ampun hampir balik ke nol lagi. Jauh banget kan bedanya? Coba deh bayangin kayak jalur terbang pesawat ini. Kalau pas lepas landas, pilotnya geser beberapa derajat aja, mungkin awalnya nggak kerasa. Tapi tujuan akhirnya bisa beda benua. Nah, kebiasaan kita juga gitu. Hasil yang kita punya sekarang, entah itu bagus atau jelek, itu tuh akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang udah kita tanam dari dulu. Oke, kalau kuncinya sesederhana itu, kenapa ya kok banyak banget dari kita yang masih gagal? Nah, jawabannya mungkin agak mengejutkan. Masalahnya itu bukan di tujuan atau goals kita, tapi di sistem yang kita pakai buat ngejar tujuan itu. Dengerin baik-baik ya. Anda itu nggak akan naik ke level sasaran Anda, tapi Anda akan jatuh ke level sistem Anda. Coba direnungin deh. Pemenang sama pecundang itu seringkali tujuannya sama persis. Yang beda itu sistem yang mereka jalanin tiap hari secara konsisten. Nah, disinilah inti dari Atomic Habits masuk. Ini bukan soal tiba-tiba nge-gym 2 jam, bukan. Tapi soal konsisten ngelakuin 1 push-up tiap hari. Sebagai bagian dari sistem untuk jadi orang yang lebih bugar. Kebiasaan-kebiasaan super mini inilah yang kayak Atong nantinya bakal ngebangun hasil yang raksasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling bisa ngubah hidup dari buku ini. Perubahan yang benar-benar permanen itu bukan soal apa yang pengen Anda capai, tapi soal siapa diri Anda nantinya. Jadi, ada 3 lapisan perubahan. Yang paling luar itu hasil. Contohnya, aku mau turun berat badan. Di bawahnya ada proses, misalnya, aku mau rutin olahraga. Nah, yang paling dalam dan paling penting itu adalah identitas Anda, yaitu aku adalah orang yang sehat dan aktif. Dan ini dia kuncinya. Perubahan yang beneran nempel itu harus dimulai dari dalam keluar, bukan dari apa yang pengen Anda dapat, tapi dari keyakinan tentang siapa diri Anda. Cara pandang ini benar-benar mengubah semuanya. Jadi tujuannya bukan lagi cuma nyelesain 1 buku, tapi menjadi seorang pembaca. Bukan cuma lari maraton sekali, tapi menjadi seorang pelari. Fokusnya geser dari 1 event jadi sebuah identitas baru yang terus-menerus. Keren kan? Terus gimana dong caranya kita ngebangun identitas baru ini? Ternyata mulainya itu bukan dari keyakinan, tapi justru dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakuin setiap hari. Anggap aja gini, setiap tindakan yang Anda ambil itu kayak lagi ngasih suara atau nyoblos untuk tipe orang yang Anda idam-idamkan. Tiap kali Anda milih minum air putih daripada soda, checklist, Anda baru aja ngasih 1 suara buat jadi orang sehat. Tiap kali nulis 1 paragraf, checklist, 1 suara buat jadi penulis. Nah, tindakan-tindakan kecil ini, suara-suara ini, bakal numpuk seiring waktu. Membangun bukti yang kuat buat identitas baru Anda. Makin banyak buktinya, makin kuat juga keyakinan Anda kalau, ya, inilah saya yang baru. Jadi, ingat ya, tujuan utama punya kebiasaan baik itu bukan cuma buat dapat hasil, tapi untuk jadi bukti nyata dari identitas yang Anda inginkan. Pada akhirnya, Anda menjadi apa yang Anda ulang-ulang. Semua ini akhirnya balik lagi ke 1 pertanyaan penting yang cuma Anda sendiri yang bisa jawab. Untuk jadi pribadi yang Anda impikan, suara apa yang akan Anda berikan untuk diri Anda sendiri hari ini?